Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sebuah kisah horor yang terjadi di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah. Kisah ini dialami oleh seorang pria yang datang ke kampung kakeknya untuk berlibur. Awalnya ia hanya ingin menikmati suasana desa yang tenang dan jauh dari keramaian kota. Namun tanpa ia duga, satu malam ketika ia ikut ronda bersama warga desa, ia justru mengalami sesuatu yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Malam yang awalnya terasa biasa saja, perlahan berubah menjadi malam yang penuh ketakutan. Suara-suara aneh mulai terdengar dari arah gelap desa. Sesuatu seperti mengikuti langkah mereka saat berkeliling. Dan dari situlah, sebuah rahasia lama yang selama ini tersembunyi di desa itu perlahan mulai terungkap. Sebelum kita memulai cerita ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing, agar kita selalu dilindungi oleh Tuhan dari hal-hal gaib yang dapat mengganggu kehidupan kita. Mari kita mulai ceritanya. Marwan berusia 28 tahun. Ia tinggal di Jakarta dan bekerja di sebuah perusahaan ekspedisi. Pekerjaannya sering membuatnya pulang larut malam. Dalam beberapa bulan terakhir, ia hampir tidak pernah benar-benar beristirahat. Ketika akhirnya mendapat cuti selama 1 minggu, Marwan memutuskan pergi ke kampung kakeknya di Jawa Tengah. Tempat itu sudah lama tidak ia kunjungi sejak kakeknya meninggal 2 tahun lalu. Perjalanan menuju desa itu memakan waktu hampir 10 jam. Dari Jakarta, ia naik kereta menuju kota kabupaten terdekat. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanan dengan mobil sewaan yang dikemudikan seorang warga setempat. Semakin jauh mereka meninggalkan kota, jalanan semakin sepi. Bangunan beton perlahan digantikan oleh sawah luas dan perbukitan. Sinyal ponsel mulai hilang timbul. Menjelang sore, mobil itu masuk ke jalan desa yang sempit. Jalan tersebut hanya cukup untuk 1 kendaraan. Di kiri kanan terlihat pohon jati yang tumbuh tinggi dan rapat. Sopir itu menunjuk ke arah depan. Itu sudah masuk wilayah desa L, katanya. Marwan melihat beberapa rumah sederhana berdiri berjauhan. Beberapa warga sedang duduk di depan rumah sambil mengobrol. Suasana desa terasa sangat tenang. Udara di sana jauh lebih dingin dibandingkan Jakarta. Mobil berhenti di depan sebuah rumah kayu yang cukup tua. Rumah itu adalah rumah peninggalan kakek Marwan. Seorang pria paruh baya keluar dari halaman rumah. Namanya Pak Surya. Ia adalah tetangga yang selama ini membantu menjaga rumah tersebut sejak kakek Marwan meninggal. Marwan? Iya, Pak. Pak Surya terlihat senang melihatnya. Rumah itu memang jarang didatangi keluarga sejak kakeknya meninggal. Mereka masuk ke dalam rumah. Bangunan itu masih terlihat kokoh meskipun usianya sudah puluhan tahun. Perabotan lama masih tersusun rapi. Di ruang tamu terdapat kursi kayu panjang yang dulu sering dipakai kakeknya untuk menerima tamu. Marwan duduk di sana sambil melihat sekeliling. Banyak kenangan masa kecilnya di rumah itu. Dulu setiap libur sekolah, ia sering datang bersama orang tuanya. Namun saat itu desa masih terasa ramai. Banyak anak-anak bermain di halaman. Sekarang suasananya terasa lebih sunyi. Menjelang maghrib, suara azan dari masjid desa terdengar jelas. Setelah sholat dan makan malam sederhana bersama Pak Surya, mereka duduk di teras rumah. Langit malam di desa itu terlihat sangat jelas. Bintang-bintang tampak terang tanpa tertutup cahaya kota. Pak Surya menyalakan rokok lalu berbicara pelan. Di desa sini masih ada ronda malam. Marwan menoleh. Masih jalan sampai sekarang, Pak? Pak Surya mengangguk. Setiap malam ada jadwal warga jaga kampung. Sekarang masih sering ada pencurian ternak di desa sekitar. Marwan merasa tertarik. Sudah lama ia tidak melihat kegiatan ronda desa seperti itu. "Kalau saya ikut boleh, Pak?" tanya Marwan. Pak Surya tersenyum. "Boleh saja,
Nanti saya kenalkan dengan yang jaga malam ini. Sekitar pukul 10 malam, mereka berjalan menuju pos ronda yang berada di ujung jalan desa. Bangunan itu sederhana, hanya berupa gardu kayu beratap seng dengan bangku panjang. Di sana sudah ada 3 orang pria yang sedang minum kopi. Pak Surya memperkenalkan mereka satu persatu. Pria pertama bernama Pak Darmo. Usianya sekitar 46 tahun. Wajahnya tegas dan terlihat paling dituakan di antara mereka. Pria kedua bernama Roni. Usianya sekitar 40 tahun. Ia terlihat lebih santai dan sering tersenyum. Pria ketiga bernama Bima. Usianya sekitar 34 tahun. Ia jarang berbicara dan lebih banyak memperhatikan sekitar. Mereka menyambut Marwan dengan ramah. "Wah, tamu dari kota ikut ronda," kata Roni sambil tertawa kecil. Marwan duduk bersama mereka. Angin malam berhembus pelan melewati pos ronda. Dari kejauhan terdengar suara jangkrik dan sesekali suara anjing menggonggong. Mereka mengobrol tentang banyak hal, tentang kehidupan di desa, tentang pekerjaan Marwan di Jakarta, dan tentang perubahan yang terjadi di kampung itu selama beberapa tahun terakhir. Sekitar pukul 11 malam, suasana mulai lebih sunyi. Beberapa rumah sudah mematikan lampu. Kita mulai keliling. Bima mengambil kentongan kecil yang tergantung di tiang pos ronda. Sementara Roni membawa tongkat kayu. Marwan ikut berdiri. Mereka berjalan perlahan menyusuri jalan tanah yang membelah desa. Sesekali Bima memukul kentongan. Suara itu menggema pelan di tengah malam. Beberapa lampu rumah terlihat masih menyala, namun sebagian besar desa sudah tertidur. Udara malam semakin terasa dingin. Saat mereka hampir mencapai ujung desa, Marwan melihat sesuatu di kejauhan. Di antara pepohonan jati yang gelap, tampak sebuah bangunan tua berdiri sendirian. Rumah itu terlihat sangat sepi. Halaman depannya dipenuhi rumput liar yang tinggi. Sebagian atapnya tampak miring. Marwan menunjuk ke arah bangunan itu. "Itu rumah siapa?" tanyanya. Langkah Pak Darmo tiba-tiba berhenti. Roni dan Bima saling berpandangan. Beberapa detik tidak ada yang menjawab. Pak Darmo akhirnya berkata pelan, "Rumah itu sudah lama kosong." Marwan masih memperhatikan bangunan itu dari kejauhan. Ada sesuatu yang terasa aneh dari tempat tersebut. Seolah-olah rumah itu tidak benar-benar kosong. Dan tanpa mereka sadari, malam ronda itu baru saja membawa mereka mendekati sesuatu yang selama ini dihindari oleh warga desa. Langkah mereka berhenti beberapa saat setelah Marwan menunjuk rumah tua itu. Bangunan tersebut berdiri tidak jauh dari batas desa. Di belakangnya terlihat deretan pohon jati yang rapat dan gelap. Dari kejauhan, rumah itu tampak seperti tidak pernah dihuni selama bertahun-tahun. Rumput liar tumbuh tinggi di halaman. Sebagian pagar kayunya sudah roboh. Marwan masih memperhatikan rumah itu. "Apa memang tidak ada yang tinggal di sana, Pak?" tanya Marwan. Pak Darmo menatap rumah tersebut beberapa detik sebelum menjawab. "Sudah lama kosong." Jawabannya singkat. Namun dari nada suaranya, terdengar seperti ada sesuatu yang tidak ingin ia ceritakan. Roni menarik nafas pelan. "Dulu ada yang tinggal di situ," katanya. Marwan menoleh kepadanya. "Sekarang kenapa kosong?" Roni tidak langsung menjawab. Ia justru melihat ke arah Pak Darmo, seolah menunggu izin untuk berbicara. Pak Darmo akhirnya berkata pelan, "Sudah lama kejadiannya. Tidak usah dibahas malam-malam begini." Suasana tiba-tiba menjadi lebih sunyi. Angin malam berhembus dari arah hutan. Daun-daun pohon jati bergerak pelan. Marwan sebenarnya masih penasaran, tetapi ia tidak ingin memaksa mereka bercerita. Pak Darmo lalu memberi isyarat. "Kita lanjut keliling saja." Mereka berjalan kembali menyusuri jalan tanah. Namun saat Marwan melangkah, matanya masih sesekali melihat ke arah rumah tua itu. Saat itulah ia merasa ada sesuatu yang aneh. Di salah satu jendela rumah tua yang gelap, seperti ada bayangan bergerak. Marwan berhenti. Ia memperhatikan jendela itu lebih lama. Tidak ada apa-apa. Mungkin hanya bayangan pohon yang tertiup angin, pikirnya.
Ia kembali berjalan mengejar yang lain. Sekitar 5 menit kemudian mereka berhenti di sebuah persimpangan kecil. Di sana ada pohon beringin besar yang berdiri tepat di tengah tanah lapang. Bima memukul kentongan 2 kali. Suara itu terdengar jelas di tengah kesunyian malam. Roni duduk sebentar di bangku kayu yang ada di bawah pohon. "Kita istirahat sebentar," katanya. Marwan ikut duduk. Dari tempat itu rumah tua tadi masih terlihat samar di kejauhan. Pak Darmo berdiri sambil menyalakan rokok. Asapnya terlihat tipis terkena cahaya senter. Marwan akhirnya bertanya lagi, "Pak, sebenarnya rumah itu kenapa bisa kosong?" Pak Darmo tidak langsung menjawab. Ia menghembuskan asap rokoknya perlahan. Kemudian ia berkata dengan suara rendah, "Dulu yang tinggal di situ seorang pria tua, namanya Pak Wardi." Marwan mendengarkan dengan serius. Dia tinggal sendirian, tidak punya keluarga di desa ini. Roni melanjutkan cerita. Orangnya jarang bergaul dengan warga, hampir tidak pernah keluar rumah kecuali malam hari. "Kenapa malam?" tanya Marwan. Roni mengangkat bahu. "Tidak ada yang tahu pasti." Pak Darmo kemudian berkata lagi, "Suatu malam warga menemukan rumah itu terbuka, lampunya mati, Pak Wardi tidak ada." "Pergi begitu saja?" tanya Marwan. Pak Darmo menggeleng. "Kami cari sampai ke hutan." Beberapa detik tidak ada yang berbicara. Marwan merasa cerita itu belum selesai. "Terus, ketemu?" Pak Darmo menatap Marwan. "Ditemukan 3 hari kemudian." "Di mana?" Pak Darmo menunjuk ke arah hutan di belakang rumah tua itu. "Di dalam hutan." Marwan menunggu kelanjutan ceritanya. Pak Darmo berkata pelan. Tubuhnya sudah tidak bernyawa. Suasana kembali hening. Hanya suara serangga malam yang terdengar. "Jadi sejak itu rumah itu kosong," kata Roni. "Tidak ada yang berani menempatinya lagi." Marwan mencoba mencerna cerita itu. Namun saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba terdengar suara dari arah rumah tua tersebut. Krek! Seperti suara papan kayu diinjak. Semua orang langsung menoleh ke arah yang sama. Pak Darmo mematikan rokoknya. Roni berdiri. Bima menggenggam kentongan dengan erat. Rumah tua itu terlihat gelap seperti sebelumnya. Namun suara tadi terdengar sangat jelas. Marwan merasakan bulu kuduknya meremang. Roni berbicara pelan. "Pak, rumah itu kosong kan?" Pak Darmo menyorotkan senter ke arah rumah itu. Cahayanya hanya mencapai halaman yang dipenuhi rumput liar. Tidak ada tanda-tanda seseorang berada di sana. Namun beberapa detik kemudian, suara itu terdengar lagi. Krek! Kali ini seperti berasal dari dalam rumah. Semua orang terdiam, tidak ada yang bergerak. Marwan merasakan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Perasaan seperti sedang diperhatikan dari kejauhan. Akhirnya Pak Darmo berkata dengan tegas, "Kita tidak perlu mendekat." Namun sebelum mereka sempat melangkah pergi, sesuatu terjadi. Di jendela rumah tua itu tiba-tiba muncul bayangan hitam. Bayangan seseorang yang berdiri diam di balik jendela. Marwan melihatnya dengan jelas, dan sosok itu tampak sedang menatap langsung ke arah mereka. Semua orang berdiri diam. Senter di tangan Pak Darmo masih mengarah ke rumah tua itu. Cahaya senter hanya mampu menerangi bagian halaman dan sebagian dinding kayu yang sudah kusam. Namun bayangan yang tadi terlihat di jendela sudah tidak ada. Marwan masih menatap ke arah yang sama. "Tadi kalian lihat juga?" tanya Marwan pelan. Roni mengangguk pelan. "Saya lihat." Bima tidak berkata apa-apa, tetapi wajahnya terlihat tegang. Pak Darmo menggeser arah senter ke jendela yang tadi mereka lihat. Kaca jendela itu kotor dan sebagian sudah retak. Dari luar, tidak terlihat jelas keadaan di dalam rumah. "Tidak mungkin ada orang di sana," kata Pak Darmo. "Tapi tadi jelas ada bayangan," jawab Roni. Beberapa detik mereka saling berpandangan. Marwan merasa penasaran. "Bagaimana kalau kita cek saja, Pak?" katanya. Roni langsung menatap Marwan. "Tidak perlu." Nada suaranya terdengar tegas. Pak Darmo juga terlihat tidak setuju. "Kita ronda untuk jaga desa, bukan masuk rumah kosong." Namun Marwan masih melihat ke arah bangunan itu. Entah kenapa perasaannya mengatakan ada sesuatu yang tidak biasa di sana. Tiba-tiba, suara kayu berderit terdengar lagi dari dalam rumah. Kali ini lebih jelas.
seperti ada seseorang berjalan perlahan di lantai kayu. Roni menelan ludah. Itu suara langkah. Pak Darmo tetap menyorotkan senter ke arah rumah, namun cahaya itu tetap tidak mampu menembus ke dalam ruangan. Angin malam bertiup pelan. Rumput-rumput di halaman rumah bergerak pelan. Beberapa detik kemudian, suara itu berhenti. Suasana kembali sunyi. Marwan memperhatikan rumah itu dengan lebih teliti. Pintu depan terlihat tertutup, tetapi tidak terlihat terkunci. Pak Darmo akhirnya berbicara. "Kita lanjut saja." Namun saat mereka hendak berjalan, Bima tiba-tiba berkata pelan, "Pak, lihat itu." Ia menunjuk ke arah tanah di dekat pagar rumah. Pak Darmo mengarahkan senter ke tempat yang ditunjuk Bima. Cahaya senter menyapu tanah yang lembab. Di sana terlihat sesuatu yang membuat mereka semua terdiam. Ada jejak kaki. Jejak itu terlihat jelas di tanah yang sedikit basah. Jejak kaki manusia. Roni mendekat beberapa langkah. "Ini baru," katanya. Jejak itu mengarah dari jalan desa menuju halaman rumah tua tersebut. Marwan ikut memperhatikan. Ukuran jejak kaki itu cukup besar, seperti milik orang dewasa. Pak Darmo menghela napas pelan. "Berarti ada orang yang masuk ke sana." "Pencuri?" tanya Marwan. Roni menggeleng. "Kalau pencuri biasanya mereka sembunyi. Ini malah masuk ke rumah kosong." Bima masih memperhatikan jejak kaki itu. Jejaknya cuma satu. Mereka semua melihat lagi ke tanah. Memang benar, hanya ada satu arah jejak kaki yang terlihat, masuk ke halaman rumah. Namun tidak ada jejak yang keluar. Beberapa detik tidak ada yang berbicara. Marwan merasakan suasana menjadi semakin aneh. Pak Darmo akhirnya mengambil keputusan. "Kita cek sebentar. Kalau memang ada orang, kita suruh keluar." Roni terlihat ragu. "Tapi Pak Darmo memotong ucapannya. "Kalau ada orang asing di desa, kita harus tahu." Bima mengangguk pelan. Mereka akhirnya berjalan mendekati rumah tua itu. Langkah mereka pelan. Rumput liar di halaman menyentuh kaki mereka. Marwan bisa merasakan udara di sekitar rumah tersebut terasa lebih dingin dibandingkan jalan desa. Pak Darmo berjalan paling depan. Senter di tangannya menyapu dinding rumah yang penuh debu. Ketika mereka semakin dekat, bau lembab mulai tercium. Seperti bau kayu tua yang sudah lama tidak terkena udara segar. Pak Darmo berhenti tepat di depan pintu rumah. Ia mengangkat tangannya dan mengetuk pintu itu. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, kali ini lebih keras. Tetap tidak ada suara dari dalam. Roni berbisik, "Pak, mungkin orangnya sudah pergi." Namun saat mereka sedang berdiri di depan pintu, suara langkah itu terdengar lagi. Suara itu jelas berasal dari dalam rumah. Langkah pelan yang bergerak di atas lantai kayu. Semua orang langsung saling menatap. Marwan merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Pak Darmo memegang gagang pintu perlahan. Pintu itu tidak terkunci. Dengan satu dorongan pelan, pintu kayu itu terbuka sedikit. Engselnya berbunyi panjang. Udara dingin dari dalam rumah langsung terasa. Pak Darmo menyorotkan senter ke dalam ruangan. Cahaya senter memperlihatkan ruang tamu yang penuh debu. Beberapa kursi kayu terbalik. Lantai kayu terlihat kotor. Namun tidak ada siapa-siapa di sana. "Masuk sebentar," kata Pak Darmo. Mereka melangkah ke dalam rumah. Langkah mereka terdengar jelas di lantai kayu yang rapuh. Marwan melihat sekeliling. Rumah itu benar-benar terlihat sudah lama tidak dihuni. Namun tiba-tiba Bima berkata dengan suara sangat pelan, "Pak." Semua orang menoleh ke arahnya. Bima menunjuk ke arah tanah di tengah ruangan. Di sana terlihat sesuatu yang membuat mereka semua menahan napas. Atas debu lantai rumah itu, terlihat jejak kaki baru. Jejak yang sama seperti yang mereka lihat di luar. Jejak itu masuk ke dalam rumah dan berakhir tepat di tengah ruangan. Namun setelah itu, tidak ada jejak lanjutan. Seolah orang yang berjalan tadi berhenti di sana, atau menghilang begitu saja. Semua orang berdiri diam di tengah ruangan itu. Cahaya senter dari tangan Pak Darmo mengarah tepat ke lantai yang dipenuhi debu. Terlihat jejak kaki baru. Masuk dari pintu depan, berjalan lurus beberapa langkah, lalu berhenti tepat di tengah ruangan. Namun setelah itu tidak ada jejak lanjutan. Tidak ada jejak yang menuju ke ruangan lain. Tidak ada jejak yang kembali ke pintu.
seolah orang yang berjalan tadi berhenti di tempat itu, lalu menghilang. Marwan merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Roni berbisik pelan, "Pak, ini aneh." Pak Darmo tidak menjawab. Ia mengarahkan senter ke seluruh ruangan. Dinding kayu rumah itu terlihat kusam. Banyak bagian yang sudah lapuk. Debu menumpuk di hampir semua sudut. Tidak terlihat tanda-tanda rumah ini pernah dibersihkan dalam waktu lama. Bima berdiri tidak jauh dari pintu. Ia terus melihat ke arah jejak kaki itu. "Kalau ada orang di sini, harusnya ada suara," katanya pelan. Marwan mencoba melihat lebih dekat. Ia memperhatikan bentuk jejak kaki itu. Ukuran jejaknya besar, seperti kaki pria dewasa. Namun yang membuatnya merasa tidak nyaman adalah arah jejak tersebut. Jejak itu berhenti tepat di tengah ruangan, di tempat yang kosong. Marwan menoleh ke arah Pak Darmo. "Pak, kalau orangnya tidak keluar lewat pintu, berarti dia masih di dalam rumah." Pak Darmo mengangguk pelan. Ia lalu berkata dengan suara rendah, "Kita periksa semua ruangan." Roni terlihat ragu. "Pak Darmo, rumah ini sudah lama kosong." Pak Darmo menjawab singkat, "Justru itu." Ia kemudian berjalan menuju pintu ruangan yang ada di sisi kiri rumah. Pintu itu setengah terbuka. Pak Darmo mendorongnya perlahan. Engsel pintu berbunyi pelan. Cahaya senter masuk ke dalam ruangan tersebut. Ruangan itu tampak seperti kamar tidur lama. Ada sebuah ranjang kayu yang sudah berdebu. Kasurnya terlihat tipis dan sudah kusam. Lemari kayu berdiri di sudut ruangan. Namun tidak ada siapapun di sana. Pak Darmo menyorotkan senter ke bawah ranjang. Kosong. Roni menghela nafas panjang. Tidak ada orang. Mereka kembali ke ruang tengah. Sekarang mereka menuju pintu ruangan lain di sebelah kanan. Pintu itu tertutup. Pak Darmo membuka perlahan. Di dalamnya terlihat dapur kecil. Beberapa peralatan dapur lama masih tergantung di dinding. Semuanya dipenuhi debu. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Marwan mulai merasa aneh. Seluruh rumah sudah diperiksa. Tidak ada siapapun. Namun suara langkah tadi terdengar sangat jelas. Bima tiba-tiba berkata pelan, "Pak, tadi suara langkahnya dari arah belakang." Pak Darmo menoleh. "Belakang rumah." Bima mengangguk. Di bagian belakang ruang tengah memang ada satu pintu lagi. Pintu itu mengarah ke halaman belakang rumah. Pak Darmo berjalan mendekat. Pintu itu tertutup rapat. Ia membuka perlahan. Pintu kayu itu terbuka. Udara malam langsung masuk ke dalam rumah. Cahaya senter menyorot halaman belakang. Tanah di sana terlihat kosong. Hanya ada beberapa pohon pisang dan semak liar. Namun tidak ada siapapun. Roni menggeleng pelan. Tidak ada orang di sini. Pak Darmo menutup pintu itu lagi. Mereka kembali berdiri di ruang tengah. Jejak kaki di lantai masih terlihat jelas. Marwan memperhatikan lagi jejak itu. Ada sesuatu yang terasa tidak masuk akal. Tiba-tiba Bima berkata dengan suara tegang, "Pak, dengar itu." Semua orang langsung diam. Mereka mencoba mendengarkan dengan lebih fokus. Beberapa detik tidak ada suara. Namun kemudian terdengar sesuatu. Dari atas, suara pelan seperti ada benda yang bergeser. Semua orang menoleh ke arah langit-langit rumah. Marwan baru menyadari sesuatu. Rumah ini memiliki loteng. Di bagian atas terlihat pintu kecil menuju ruang loteng. Pintu itu tertutup. Namun suara tadi jelas berasal dari sana. Roni berbisik pelan, "Pak, ada orang di atas." Pak Darmo mengangkat senter ke arah loteng. Cahaya itu hanya mengenai pintu kayu kecil yang sudah tua. Beberapa detik tidak ada suara lagi. Namun kemudian terdengar langkah pelan. Langkah itu berjalan perlahan di atas loteng. Bima menggenggam kentongannya dengan kuat. Marwan merasakan tenggorokannya kering. Suara langkah itu berhenti tepat di atas mereka. Lalu sesuatu terjadi. Pintu kecil loteng itu tiba-tiba bergerak sedikit. Seperti ada seseorang yang menyentuhnya dari dalam. Pak Darmo menatap pintu itu tanpa berkedip. Dan sebelum mereka sempat berkata apapun, pintu loteng itu perlahan terbuka dengan sendirinya. Pintu loteng itu terbuka perlahan. Kayu tua itu bergerak dengan suara panjang yang terdengar jelas di ruangan yang sunyi.
Semua orang menatap ke arah atas. Lubang menuju loteng terlihat gelap. Tidak ada cahaya sama sekali dari dalamnya. Pak Darmo mengangkat senter lebih tinggi. Cahaya itu masuk ke dalam ruang loteng yang sempit. Debu terlihat berterbangan di udara, namun tidak terlihat siapapun di sana. Roni berbicara dengan suara sangat pelan. "Pak, tadi jelas ada suara langkah." Pak Darmo tidak menjawab. Ia terus menyorotkan senter ke dalam loteng. Beberapa papan kayu terlihat bertumpuk di sana. Ada juga beberapa karung tua yang sudah sobek, namun tidak ada orang. Bima mendekat sedikit. "Pak Darmo, kalau ada orang, pasti kelihatan." Marwan juga memperhatikan lubang loteng itu. Dari bawah mereka bisa melihat sebagian lantai loteng yang terbuat dari papan kayu. Tiba-tiba terdengar suara pelan lagi. Krek. Suara itu datang dari sisi kiri loteng. Semua orang langsung menahan nafas. Pak Darmo menggeser arah senter ke arah suara tersebut. Namun tetap tidak terlihat siapapun. Roni mulai terlihat gelisah. "Pak, kita keluar saja." Namun Pak Darmo masih berdiri di tempatnya. Ia seperti sedang berpikir. Beberapa detik kemudian ia berkata, "Saya naik sebentar." Roni langsung menoleh. "Pak, jangan." Pak Darmo tetap berjalan menuju dinding di bawah lubang loteng. Di sana ada tangga kayu kecil yang menempel di dinding. Tangga itu terlihat sudah sangat tua. Pak Darmo memegang senter di tangan kirinya. Dengan hati-hati ia mulai menaiki tangga itu. 1 langkah, 2 langkah. Tangga kayu itu berbunyi pelan setiap kali diinjak. Ketika Pak Darmo sampai di lubang loteng, ia mengangkat tubuhnya sedikit lalu menyinari bagian dalam. Cahaya senter bergerak perlahan menyapu seluruh ruangan loteng. Debu terlihat tebal di lantai. Beberapa papan kayu berserakan. Namun tiba-tiba Pak Darmo berhenti bergerak. Ia seperti melihat sesuatu. "Kenapa, Pak?" tanya Roni dari bawah. Pak Darmo tidak langsung menjawab. Ia terus menyorotkan senter lebih lama ke satu titik. Beberapa detik kemudian ia berkata dengan suara pelan, "Di sini juga ada jejak kaki." Marwan langsung merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. "Jejak kaki?" tanya Marwan. Pak Darmo mengangguk pelan. "Jejaknya sama seperti yang di bawah." Roni terlihat semakin tegang. Berarti memang ada orang di rumah ini. Pak Darmo masih memperhatikan lantai loteng. Jejaknya menuju ke ujung sana. Ia menunjuk ke arah sudut loteng yang paling gelap. Cahaya senter tidak sepenuhnya sampai ke sana. Bima berbicara dengan suara rendah. "Pak, kalau ada orang, kenapa tidak keluar?" Pak Darmo tidak menjawab. Ia perlahan naik sepenuhnya ke atas loteng. Kini hanya kepalanya yang terlihat dari bawah. Ia berjalan beberapa langkah mengikuti jejak kaki tersebut. Lantai loteng berbunyi setiap kali diinjak. Marwan menatap ke atas tanpa berkedip. Roni terlihat semakin gelisah. Tiba-tiba Pak Darmo berhenti. Cahaya senternya mengarah ke sudut loteng. Beberapa detik tidak ada suara. Lalu Pak Darmo berkata dengan nada bingung, "Tidak ada siapa-siapa." Roni menghela nafas panjang. "Pak, turun saja." Namun saat Pak Darmo hendak berbalik, tiba-tiba suara keras terdengar tepat di belakangnya. Seperti ada sesuatu yang jatuh di lantai loteng. Pak Darmo langsung menoleh cepat. Cahaya senternya bergerak liar menyapu ruangan. Marwan dan yang lain di bawah ikut terkejut. "Pak, ada apa?" teriak Roni. Pak Darmo tidak langsung menjawab. Beberapa detik kemudian suaranya terdengar. Namun kali ini nadanya berbeda, lebih tegang. "Di sini ada sesuatu." Marwan merasakan tenggorokannya kering. "Apa itu, Pak?" Pak Darmo menyorotkan senter lebih dekat ke lantai. Lalu ia berkata dengan suara yang lebih pelan, "Ini kain." Roni mengerutkan dahi. "Kain?" Pak Darmo mengambil benda itu. Debu jatuh dari kain tersebut ketika diangkat. "Itu seperti baju lama," katanya. Marwan menatap ke atas. "Baju siapa, Pak?" Pak Darmo tidak langsung menjawab. Beberapa detik kemudian ia berkata, "Sepertinya milik Pak Wardi." Ruangan itu kembali sunyi. Semua orang saling berpandangan. Jika itu benar baju milik orang yang dulu meninggal di hutan, lalu kenapa benda itu ada di loteng rumah ini? Namun sebelum mereka sempat membicarakannya lebih jauh, suara langkah kembali terdengar. Kali ini sangat jelas.
Namun bukan dari loteng. Suara itu datang dari ruang tengah, dari tempat mereka berdiri. Seperti ada seseorang yang sedang berjalan perlahan di lantai rumah itu. Padahal mereka semua sedang berdiri di tempat yang sama. Suara langkah itu terdengar jelas. Seperti ada seseorang yang berjalan perlahan di lantai kayu rumah itu. Namun Marwan, Roni, dan Bima masih berdiri di dekat tangga loteng. Tidak ada satupun dari mereka yang bergerak. Marwan langsung menoleh ke arah ruang tengah. Senter di tangan Roni ikut diarahkan ke sana. Ruangan itu kosong, tidak ada siapapun. Namun suara langkah tadi masih teringat jelas di telinga mereka. Pak Darmo yang berada di atas loteng ikut mendengarnya. "Ada apa di bawah?" tanya Pak Darmo dari atas. Roni menjawab dengan suara pelan. "Pak, tadi ada suara langkah di sini." Pak Darmo langsung turun dari tangga dengan cepat. Tangga kayu itu kembali berbunyi setiap kali diinjak. Ia langsung melihat sekeliling. Ruangan itu tetap terlihat kosong. Namun suasana di dalam rumah terasa semakin tidak nyaman. Udara di dalam rumah terasa lebih dingin dibandingkan sebelumnya. Marwan menggosok kedua tangannya pelan. Entah kenapa, hawa dingin itu terasa menusuk. Pak Darmo memegang senter lebih kuat. "Kita keluar saja," katanya. Roni langsung mengangguk. Mereka berjalan menuju pintu depan rumah. Namun ketika Pak Darmo memegang gagang pintu, ia berhenti. Pintu itu tidak bergerak. "Kenapa, Pak?" tanya Marwan. Pak Darmo mencoba mendorong pintu itu. Tetap tidak bergerak. "Macet," katanya. Roni ikut membantu menarik pintu itu. Namun pintu itu seperti tertahan dari luar. Padahal tadi mereka masuk tanpa kesulitan. Bima mulai terlihat gelisah. "Pak, jangan bilang pintunya terkunci dari luar." Pak Darmo tidak menjawab. Ia mencoba lagi dengan lebih kuat. Namun pintu itu tetap tidak terbuka. Suasana di dalam rumah menjadi semakin sunyi. Hanya suara napas mereka yang terdengar. Tiba-tiba, dari arah dapur terdengar suara lain. Krak! Seperti ada sesuatu yang bergeser. Semua orang langsung menoleh ke arah dapur. Pak Darmo mengarahkan senter ke sana. Cahaya itu menerangi ruangan dapur yang sempit. Namun tidak ada siapapun di sana. Marwan mulai merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. "Ada orang di rumah ini," katanya pelan. Roni menelan ludah. "Kalau ada orang, kenapa tidak muncul?" Pak Darmo berjalan beberapa langkah menuju dapur. Senter di tangannya bergerak perlahan menyapu ruangan. Lantai dapur terlihat kosong. Peralatan dapur lama masih tergantung di dinding. Namun tiba-tiba, Bima berbicara dengan suara tegang. "Pak, lihat itu." Ia menunjuk ke arah lantai dapur. Pak Darmo menyorotkan senter ke sana. Di atas debu lantai dapur terlihat sesuatu yang membuat mereka semua terdiam. Ada jejak kaki baru. Jejak itu muncul perlahan di atas debu, seolah ada seseorang yang sedang berjalan. Namun mereka tidak melihat siapapun. Marwan menatap lantai itu tanpa berkedip. Jejak pertama muncul. Kemudian satu langkah lagi. Debu di lantai bergeser membentuk jejak kaki yang jelas. Roni mundur satu langkah. "Pak, itu muncul sendiri." Semua orang melihat hal yang sama. Jejak kaki itu terus muncul satu persatu, seolah ada seseorang yang sedang berjalan di ruangan itu. Namun tidak ada tubuh yang terlihat. Langkah-langkah itu bergerak perlahan menuju ruang tengah. Marwan merasakan nafasnya menjadi berat. Pak Darmo mengarahkan senter tepat ke arah jejak itu. Namun cahaya senter tidak menunjukkan apapun selain lantai kosong. Jejak itu berhenti tepat di depan mereka. Beberapa detik tidak ada suara. Kemudian sesuatu terjadi. Udara di dalam rumah tiba-tiba terasa jauh lebih dingin. Seperti ada hembusan angin lewat di antara mereka. Dan tiba-tiba terdengar suara napas berat, tepat di belakang Marwan.
Marwan langsung membeku. Ia tidak berani menoleh. Namun suara napas itu terdengar sangat dekat. Seolah ada seseorang yang berdiri tepat di belakang punggungnya, dengan napas yang pelan dan berat. Marwan berdiri kaku. Suara napas itu masih terdengar jelas di belakang punggungnya. Pelan, berat, seperti napas seseorang yang sangat dekat. Namun ia tidak berani langsung menoleh. Roni yang berdiri di depan Marwan mulai menyadari sesuatu. Wajahnya berubah tegang. "Wan, jangan bergerak dulu," katanya pelan. Marwan semakin merasakan hawa dingin di belakang tubuhnya. Bima juga menatap ke arah yang sama. Matanya melebar. Pak Darmo perlahan mengangkat senter. Cahaya itu diarahkan ke belakang Marwan. Namun saat cahaya menyapu ruangan di belakangnya, tidak ada siapapun di sana. Roni terlihat bingung. Tadi jelas ada suara napas. Marwan akhirnya memberanikan diri menoleh cepat. Namun ruangan itu kosong. Tidak ada siapapun. Ia langsung mundur 2 langkah mendekati yang lain. Jantungnya berdetak sangat cepat. "Tadi napasnya di belakang saya," kata Marwan dengan suara pelan. Pak Darmo mencoba tetap tenang. "Kita harus keluar dari rumah ini." Namun pintu depan masih tertutup rapat. Pak Darmo kembali menarik gagangnya dengan kuat. Tetap tidak terbuka. Roni mencoba membantu dari dalam. Namun pintu itu seperti ditahan sesuatu dari luar. Bima terlihat semakin gelisah. "Kita lewat pintu belakang saja." Pak Darmo mengangguk. Mereka berjalan cepat menuju pintu belakang rumah. Namun saat Pak Darmo memegang gagangnya, ia kembali berhenti. Pintu itu juga tidak bergerak. Pak Darmo mencoba menarik lebih keras. Tetap tidak terbuka. Roni mulai panik. Tidak mungkin dua-duanya macet. Marwan melihat ke arah jendela di ruang tengah. "Kalau begitu, kita keluar lewat jendela." Mereka segera berjalan ke arah jendela yang tadi terlihat dari luar. Namun ketika Roni mencoba membukanya, jendela itu juga tidak bergerak. Kayunya seperti tertahan sangat kuat. Suasana di dalam rumah menjadi semakin menegangkan. Semua jalan keluar tertutup. Marwan merasakan sesuatu yang aneh. Rumah ini seperti tidak mengizinkan mereka pergi. Tiba-tiba dari arah loteng terdengar suara keras. Duk! Seperti ada sesuatu yang jatuh. Semua orang langsung menoleh ke atas. Pintu loteng yang tadi terbuka sekarang bergerak pelan. Pintu itu perlahan menutup dengan sendirinya. Bima menatap dengan wajah pucat. Tadi tidak ada angin. Pak Darmo mengangkat senter ke arah loteng. Namun sebelum mereka sempat berkata apapun, terdengar suara lain. Suara seseorang seperti menggaruk kayu. Suara itu berasal tepat dari pintu loteng. Marwan menatap ke arah itu tanpa berkedip. Suara garukan itu semakin keras. Seperti ada sesuatu yang sedang mencoba membuka pintu dari atas. Bima mundur beberapa langkah. Roni juga terlihat sangat tegang. Pak Darmo memegang senter dengan erat. Tiba-tiba, pintu loteng itu terbuka dengan keras. Debu jatuh dari atas. Dan dari lubang loteng itu terlihat sesuatu yang membuat mereka semua membeku. Di dalam kegelapan loteng, terlihat wajah seseorang. Wajah pria tua dengan kulit pucat. Matanya terbuka lebar. Dan wajah itu menatap langsung ke arah mereka tanpa berkedip. Semua orang membeku di tempat. Wajah pria tua itu terlihat jelas di lubang loteng. Kulitnya pucat, rambutnya tipis dan acak-acakan. Matanya terbuka lebar dan tidak berkedip sama sekali. Ia hanya menatap ke bawah. Menatap mereka satu persatu. Marwan merasakan nafasnya menjadi berat. Ia tidak pernah melihat wajah seseorang seperti itu sebelumnya. Roni mundur 2 langkah. "Pak, itu siapa?" Suaranya gemetar. Pak Darmo masih menyorotkan senter ke arah wajah itu. Cahaya senter membuat wajah pria tua itu terlihat lebih jelas. Wajah itu tidak menunjukkan ekspresi apapun.
Tidak marah, tidak tersenyum, hanya menatap. Beberapa detik kemudian, pria tua itu bergerak sedikit. Kepalanya keluar lebih jauh dari lubang loteng. Gerakannya sangat pelan. Lalu terdengar suara serak dari mulutnya. Suara yang sangat pelan, hampir seperti bisikan. "Kalian kenapa masuk?" Marwan merasakan bulu kuduknya berdiri. Suara itu terdengar seperti suara orang tua yang sangat lemah. Pak Darmo memberanikan diri menjawab, "Kami ronda kampung." Pria tua itu masih menatap mereka. "Kami kira ada orang masuk ke rumah ini," lanjut Pak Darmo. Beberapa detik pria tua itu tidak berkata apa-apa. Lalu ia turun dari loteng. Tangannya muncul lebih dulu, kemudian kakinya. Tubuhnya terlihat kurus dan pakaiannya sangat kotor, seperti tidak pernah diganti. Ia turun perlahan menggunakan tangga kayu. Setelah sampai di lantai, ia berdiri beberapa langkah dari mereka. Marwan memperhatikan wajahnya dengan lebih jelas. Pria itu terlihat sangat tua, namun wajahnya seperti tidak asing dengan cerita yang tadi mereka dengar. Roni berbisik pelan, "Pak, wajahnya mirip." Pak Darmo mengangguk pelan, "Pak Wardi." Ruangan itu kembali sunyi. Marwan menatap pria tua itu dengan bingung. "Tapi, bukankah Pak Wardi sudah meninggal?" tanya Marwan. Pria tua itu menatap Marwan. Matanya tetap terbuka lebar. Lalu ia berkata dengan suara pelan, "Orang desa bilang begitu." Marwan tidak mengerti maksudnya. Pak Darmo maju satu langkah. "Pak Wardi, semua orang mengira Bapak sudah meninggal di hutan." Pria tua itu menarik nafas panjang. Kemudian ia duduk perlahan di kursi kayu yang penuh debu. "Waktu itu saya pergi ke hutan," katanya pelan. "Lalu saya jatuh di jurang kecil." Marwan dan yang lain mendengarkan dengan serius. "Orang desa menemukan tubuh seseorang, tapi itu bukan saya." Roni terlihat bingung. "Kalau begitu, selama ini Bapak tinggal di sini?" Pak Wardi mengangguk pelan. "Saya tidak kembali ke desa." "Kenapa, Pak?" tanya Marwan. Pak Wardi menatap lantai beberapa detik sebelum menjawab. "Karena orang desa sudah menganggap saya mati." Ia kembali berbicara pelan. "Saya hidup sendiri di rumah ini." Marwan melihat sekeliling rumah. "Kenapa Bapak tidak pernah keluar?" Pak Wardi mengangkat wajahnya. "Karena orang desa takut pada rumah ini." Roni menghela nafas panjang. Ketegangan yang mereka rasakan sejak tadi perlahan mulai berkurang. Namun tiba-tiba, sesuatu terjadi. Angin dingin masuk dari arah jendela yang tertutup. Lampu senter di tangan Pak Darmo tiba-tiba berkedip. Cahaya di ruangan itu menjadi tidak stabil. Pak Wardi yang tadi duduk tiba-tiba berhenti bergerak. Matanya menatap ke arah pintu belakang rumah. Wajahnya berubah tegang. Marwan menyadari perubahan itu. "Pak, kenapa?" Pak Wardi berbicara dengan suara sangat pelan. "Dia datang." Semua orang langsung saling berpandangan. "Siapa?" tanya Pak Darmo. Pak Wardi menatap pintu belakang. Orang yang ditemukan di hutan itu. Suasana di dalam rumah tiba-tiba menjadi sangat dingin. Dan tepat pada saat itu, pintu belakang rumah perlahan terbuka sendiri. Pintu belakang rumah itu terbuka perlahan. Angin malam masuk ke dalam rumah membawa hawa dingin yang menusuk. Semua orang langsung menatap ke arah pintu itu. Di luar terlihat gelap. Hanya cahaya bulan yang samar menerangi halaman belakang. Marwan merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. "Pak, siapa yang datang?" tanya Marwan pelan. Pak Wardi masih menatap pintu itu tanpa berkedip. Wajahnya terlihat tegang. "Itu bukan manusia," katanya pelan. Roni langsung merasakan tenggorokannya kering. "Bukan manusia maksudnya bagaimana, Pak?" Pak Wardi tidak menjawab. Ia hanya berdiri perlahan dari kursi kayu. Beberapa detik kemudian, terdengar suara langkah dari luar rumah. Langkah itu berat, seperti seseorang berjalan di tanah basah. Suara itu semakin dekat menuju pintu belakang. Marwan menahan nafas.
Bima menggenggam kentongannya dengan kuat. Pak Darmo mengangkat senter dan mengarahkannya ke pintu. Beberapa detik kemudian, sebuah bayangan muncul di ambang pintu. Sosok itu berdiri diam, tubuhnya tinggi dan kurus. Pak Darmo menyorotkan senter lebih jelas. Ketika cahaya mengenai wajah sosok itu, semua orang langsung membeku. Wajahnya pucat, matanya kosong, pakaiannya kotor seperti orang yang baru keluar dari hutan. Marwan merasakan bulu kuduknya berdiri. Sosok itu terlihat seperti orang yang sudah lama tidak hidup. Pak Wardi berbicara dengan suara pelan. Itu orang yang ditemukan warga di hutan dulu. Roni menatap dengan tidak percaya. Berarti selama ini Pak Wardi mengangguk pelan. Yang meninggal waktu itu bukan saya. Sosok di pintu itu mulai melangkah masuk ke dalam rumah. Langkahnya sangat pelan. Setiap langkahnya membuat lantai kayu berbunyi. Udara di ruangan itu terasa semakin dingin. Marwan mundur beberapa langkah. Pak Darmo tetap berdiri di depan sambil memegang senter. Namun wajahnya terlihat tegang. Sosok itu berhenti di tengah ruangan. Matanya menatap langsung ke arah Pak Wardi. Beberapa detik tidak ada yang bergerak. Kemudian sosok itu mengeluarkan suara pelan. Suara yang serak dan berat. Rumah ini milikku. Marwan tidak pernah mendengar suara seperti itu sebelumnya. Suara itu seperti datang dari tenggorokan yang kering. Pak Wardi menatapnya dengan wajah pucat. Rumah ini memang dulu rumahmu, kata Pak Wardi pelan. Namun aku tidak pernah berniat merebutnya. Sosok itu melangkah satu langkah lagi. Pergi. Suaranya terdengar lebih keras. Pak Darmo akhirnya berkata tegas, kita keluar dari rumah ini sekarang. Pada saat yang sama, pintu depan rumah tiba-tiba terbuka sendiri. Angin malam masuk dengan kuat. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan oleh Pak Darmo. Keluar! Mereka semua berlari menuju pintu depan. Marwan adalah orang terakhir yang keluar dari rumah. Saat ia menoleh sebentar ke dalam rumah, ia melihat sesuatu yang membuatnya tidak akan pernah melupakan malam itu. Sosok yang datang dari hutan tadi berdiri sangat dekat dengan Pak Wardi. Namun tubuh Pak Wardi perlahan terlihat memudar, seperti kabut yang tertiup angin. Beberapa detik kemudian, tubuhnya benar-benar menghilang. Sosok dari hutan itu berdiri sendirian di tengah ruangan. Lalu pintu rumah itu tertutup keras. Marwan langsung berlari menjauh dari rumah tua itu. Mereka berhenti ketika sudah sampai di jalan desa. Semua orang terengah-engah. Tidak ada yang berbicara beberapa saat. Akhirnya Roni berkata pelan, Pak Wardi selama ini juga sudah meninggal. Pak Darmo mengangguk pelan. Sepertinya begitu. Marwan menoleh ke arah rumah tua yang kini terlihat gelap di kejauhan. Malam itu ia akhirnya mengerti sesuatu. Warga desa memang menemukan satu mayat di hutan dulu. Namun ternyata bukan hanya satu roh yang tertinggal di tempat itu. Sejak malam kejadian itu, warga desa sepakat menutup rumah tersebut rapat-rapat. Tidak ada lagi yang berani mendekat. Marwan menyelesaikan liburannya beberapa hari kemudian. Namun pengalaman ronda malam itu tetap melekat di ingatannya. Ia tidak akan pernah melupakan rumah tua di pinggir hutan desa L. Rumah yang ternyata selama ini dihuni oleh dua roh yang sama-sama tidak pernah benar-benar pergi. Demikianlah kisah horor tentang pengalaman Marwan ketika mengikuti ronda malam di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah. Malam yang awalnya terlihat biasa, ternyata menyimpan kejadian yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu berhati-hati ketika berada di tempat yang tidak kita kenal, terutama di tempat yang menyimpan sejarah panjang yang tidak banyak orang ketahui. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.